Baik, kita akan mulai ya, kewarganegaraan bab 6. Yang kita bahas adalah bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, kalau di kita sebagai warga negara pasti mendambakan pemerintahan demokratis gitu ya, yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Ini harus dilandasi hasrat ini dengan pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Maka demokrasi perlu ditumbuhkan, pelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Nah, setiap negara punya ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan atau demokrasinya gitu ya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, gitu ya, mengarahkan dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Nah, itu ada gambaran 61. Dalam demokrasi rakyat ini berdaulat. Apakah benar gitu? Anda lihat ataupun demo yang dilingkupi oleh seperti pejabat gitu ya. Nah, apakah memang benar-benar berdaulat gitu ya? Ini jadi pertanyaan. Kita akan belajar hakikat instrumentasi praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah aktif gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda diminta menelusuri seperti biasanya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda bisa teguh pendirian mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45, mampu menganalisis hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan dan mampu mengkreasi peta konseptual dan atau operasional tentang problematika interaksi antara hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 sebagai wahana kolektif penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Kita bahas bab A, penelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Pertanyaannya, ya. Nah, jadi Anda juga harus memahami pengetahuan secara awalnya apa itu demokrasi gitu ya. Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita, atau mitos. Misalkan orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Kalau orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk PP atau berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya ya kepada raja gitu ya. Dan juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai gelung mangara unggul, artinya unggul atau dandanan rambut yang tinggi di belakang. Ya, hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi atau artinya berkuasa dalam Bintoro tahun 2006. Nah, sehingga secara etimologis dia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demokrasi, yaitu demos atau kratein. Nah, melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi gitu ya. Nah, dan menurut para ahlinya ini dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English dalam Hornby DKK tahun 1998 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah sebagai betul ya. Nah, dari kutipan tersebut tampak bahwa kita demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi
dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih ya, atau wakil rakyatnya gitu ya. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas menghormati hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln gitu ya, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, for the people. Dan karena people yang menjadi pusatnya ya, demokrasi oleh Bapak Tinggi 2002 disebut sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau autosentrisitas ya. Rakyat lah people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai satu konsep demokrasi diterima sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering terliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Setelah itu, tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi ya, yang dikemukakan melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Kemudian sebagai satu sistem sosial kenegaraan tahun 1995 mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau sokol guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di lain pihak, Sanusi tahun 2006 mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berdaulat rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi juga pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonom daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkelanjutan. Nah, dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi universal USIS tahun 1995 dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi 2006. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Mu'tadid dan kaum muslimin disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Maha Esa. Dan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler. Sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan dua, tiga tradisi pemikiran demokrasi secara konseptual ya. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni klasikal, Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy
the benefit of citizenship atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kenegaraan. Sementara itu adalah tradisi. Ya, tradisi medieval teori yang ada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan abundant statusnya. Sedangkan dalam kontemporari doctrine of demokrasi, konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Lanjut, Torres tahun 98 memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substantif demokrasi. Menurut para demokrasi, dalam arti sistem pemerintahan ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Ini dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Substantif demokrasi menunjuk pada bagian bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Nama konsep protektif demokrasi yang merujuk pada rumusan Jeremy Bentham dan James Mill, ditandai oleh the hegemony of market economy atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya to advance market interest and to protect against the tyranny of the state within this setting, yaitu untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara gitu ya. Kedua, yang ditandai oleh konsepsi model of man, posesif, dan seterusnya gitu ya. Atau model manusia sebagai individu yang posesif. Ini manusia sebagai conflicting self-interested consumer and appropriators yang dikompromikan dengan konsep manusia sebagai a being capable of developing his power of capacity, atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atas kemampuannya. Di samping itu juga menempatkan democratic participation sebagai central factor to self-development ketika equilibrium demokrasi atau pluralisme demokrasi yang ditumbangkan oleh Joseph Schumpeter yang berpandangan perlunya atau menyeimbangkan nilai partisipasi dan pentingnya rapatisme dengan alasan bahwa party among majority ya ini apatisme di kalangan mayoritas warga negara jadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa participation activity bla bla bla, ini bahwa partisipasi membangkitkan otoritarisme yang laten dan dalam masa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi. Torres 1998. Participatory demokrasi yang diterapkan oleh C.B. Macpherson yang dibangun dalam pemikiran paradoks dan J.C. Rousseau yang menyatakan tersebut ya, ini bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kekerasan sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan. Kemudian seperti dikutip dari pandangan Mansbridge jika dalam Torres 1998, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Ini
dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pak teman dalam Torres 98 bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi ya mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi. Dalam Torres 98 ya, yakni demokrasi sebagai method and content sebagai metode demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan political representation yang mencakup regular voting, procedure, free election, parliamentary, and judicial system for free from executive control, nation of check and balance in the system, predominance of individual right for collective right and freedom of speech ya, sedangkan sebagai konten demokrasi berkenaan dengan political participation by the people in public affairs baik sebagai metode maupun sebagai konten. Sepanjang sejarah demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan yang dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global. Dan 3 pemikiran tentang demokrasi Indonesia ya, untuk bagian pengantar adalah digunakan bahwa suatu negara punya ciri khas ya. Dan sebagai negara demokrasi Indonesia mempunyai kekhasannya. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu menurut Budiarjo dalam buku dasar ilmu politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai penafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dan demokrasi konstitusional telah cukup bersirat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Dan apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, kita akan baca demokrasi Pancasila. Bangsa Indonesia sudah punya tradisi demokrasi, baiknya dalam pendapat Dr. Anjus Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Tentang hal tersebut, tidak menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berbicara 3 hal. Ini pertama cita-cita rapat, 2 cita-cita masuk protes, 3 cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia. Yang modern demokrasi Indonesia modern adalah daulat rakyat. Tidak hanya daulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan buat pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yaitu kesejahteraan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan awalnya ya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Untuk demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki dewasa. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah untuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang tubuh gitu ya. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kaisar Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad 17. Abad 17 melahirkan demokrasi modern yang dinamai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, dan C.C. Rousseau bersamaan dengan munculnya konsep bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, tapi sudah Perang Dunia II dalam penelitian dari UNESCO tahun 49
menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai warna yang paling baik dan wajar untuk semua sistem operasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh. Ini contoh gambar ilustrasi 5.3 pilih demokrasi atau mendemokrasi. Nah, demikian saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi, sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang antidemokrasi. Lalu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara gitu ya? Anda harus paham gitu ya. Kesejahteraan ini juga begitu dalam pentingnya demokrasi. Ada kotak pentingnya demokrasi, silakan dibaca. Untuk mendalami hal ini carilah berbagai pendapat gitu ya. Dan Anda juga cari berbagai pendapat lainnya. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, ini Anda bisa memperhatikan jumlah persoalan dengan pengalaman praktik demokrasi gitu ya. Beberapa permasalahan tersebut yang muncul di berbagai media sosial adalah pertama, buruknya kinerja sebagai perwakilan dan partai politik, dua, krisis partisipasi politik rakyat gitu ya, tiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan empat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Secara krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk partisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam kotak politik ya. Secara lebih spesifik, menyebab rendahnya partisipasi politik adalah pendidikan yang rendah ya. Tingkat ekonomi rakyatnya yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi dinilai oleh menjamur dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, ya, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagaimana oleh satu keluarga atau koloni gitu ya, atau adapun yang pernah hal demokrasi membangun kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setiap bangunnya struktur gitu ya, kekuasaan demokrasi nyata bukan demokrasi yang kita kira, melainkan oligarki di mana kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit, bagaimana bagian besar rakyat demos gitu ya tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian atas dasar pernyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang memulai pemilu berhak menguras suatu rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen? Dia mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Kemudian mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dan tradisi maupun agama yang berpendapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang perlu ya bila perlu jadi tumbal atau tujuan yang mereka sendiri tidak jelas mobil hidup dan era demokrasi dewasa ini. Mengapa sekelompok kecil elit dapat memiliki wewenang normal maupun informasi digunakan untuk mengatasnamakan sebagai daerah demi kepentingan nasional mereka sendiri gitu. C. Menggali sumber historis sosiologis
kritik tentang demokrasi yang bersumber di Pancasila. Ya, bisa memperhatikan bagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia bersifat kolektivitas sudah buat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Selain sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa bertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah itu yang mengalami cobanya pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cara demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme di musyawaratan desa. Kedua, cara ajaran agama yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Tiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan bangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan dengan dibelanya dan menjadi tunjangannya. Dan sumber nilai berasal dari demokrasi desa. Pertama, ini diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia. Ketika merdeka, kerajaan Indonesia adalah kerajaan feudal yang dikuasai oleh negara raja autokrat, akan tetapi nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dengan budaya Nusantara dan dibuktikan setidaknya dalam unit politik terkecil di desa di Jawa, negara di Sumatera Barat, ya. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara di dalam alam Minangkabau. Misalnya pada abad 14 sampai 15 keputusan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan, gitu ya. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu yaitu rakyat beraja pada penghulu, gitu ya. Penghulu beraja pada mufakat dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur logika dan patut keadilan. Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir, sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Dua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feudalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, karena sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, ya, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat seperti disebut dalam pepatah Minangkabau, ya. Buat air karena pembuluh atau bambu, buat kata karena mufakat. Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, ya, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat, gitu ya. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan lihat hidupnya, seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau, gitu ya. Tidak lekang di panah, tidak lapuk di hujan, ya. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Ada 2 anasir lagi, gitu ya, dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara. Itu hak untuk mengadakan proses bersama terhadap peraturan-peraturan raja dirasakan tidak adil dan rakyat
rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila yang merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ ya beberapa lama tanpa berotot apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu, namun apabila hal itu dilakukan pertama menggambarkan situasi kepentingan yang memaksa penguatan untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkan, ataupun hak menyingkir dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri gitu ya. Semua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang berdasarkan demokrasi desa yang asli itu. Nah, selanjutnya dalam relatif 2011 data menjelaskan demokrasi asli itu rapat mufakat gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak nyingkir dari daerah kekuasaan raja dipuja dalam lingkungan yang pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi fondasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. Dan sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah yang satunya yang wujud yang pasti, semua selain Tuhan bersifat nisbi belakang gitu ya. Konsekuensinya semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak ini bertentangan dengan jiwa tauhid. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Kelanjutan dari prinsip tauhid adalah paham bersamaan atau sederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan. Itu seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran atau tabligh kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran gitu ya. Tapi dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu gitu ya. Tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak dan kebebasannya yang dengan kebebasan berbodinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus tanggung jawab atas pilihan-pilihannya dengan prinsip persamaan. Manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin bersama dan persaudaraan untuk mengatasi kejahatan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Dan sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pencerahan prinsip-prinsip tauhid ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nation. Negara kota Madinah dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi negara, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi kemaslahatan bersama ya. Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, negara-negara didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu gitu ya, tanpa membedakan kelompok keagamaan yang ada. Dan Robert Anbella menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah, masa Nabi dan para khalifah. Robert Anbella mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah better model for modern national community building dan might be imagined. Satu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan. Ini komunitas ini disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan lebih jauh ya.
Bella juga menyebut sistem Hadian sebagai bentuk nasionalisme egaliter partisipatif, gitu ya. Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-negara kota Yunani kuno yang membuka partisipasi hanya pada kaum lelaki merdeka yang hanya meliputi 5% dari penduduk. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feudalistis sebagai kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter, gitu ya. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, ya, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa Melayu pantang membantah. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Nilai-nilai egalitarisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial. Dalam pandangan Soekarno, pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa punya akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula taktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Romawi Italia. Ini sistem pemerintahan republik, dia model pemerintah demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Kita bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi dan lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 Masehi, ya, karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad 14-17, gitu ya, setelah memperoleh stimulus baru antara lain dari peradaban Islam, tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa dalam pergerakan reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648 ini yang meletakkan prinsip koeksisten dalam hubungan agama dan negara-negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara bangsa, gitu ya. Kemudian kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dari sisi dari peradaban Barat, itu ya, sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis, ya, penindasan politik dan pengisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan pukulan feodal bumi putra, pertumbuhan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feudalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa dalam melakukan perlawanan terhadap represi. Taktik ekonomi kolonial itu mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia. Sejak akhir abad ke-19, ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern. Kapitalisme, percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial seperti Budi Thomas, Syarikat Islam, dan lainnya yang berujung pada pendirian partai politik sejak tahun 1920-an dan kehadiran Dewan Rakyat atau Foxtrot tahun 1918. Sumber inspirasi dari An-Nasir, Demokrasi Desa, Ajaran Islam, dan
Demokrasi Barat memberikan landasan persatuan dan keragaman. Segala keberagaman ideologi yang dikembangkan, yang bertolak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan, dan secara umum menolak individualisme. Akhirnya, ya, dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai saat ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya, misalnya Budiajo 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Itu utama masa Republik Indonesia dinamakan karena menunjukkan ya peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlemen. B. Masa Republik Indonesia, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal bahkan batasan dan komunikasi penyimpangan. Masa Republik Indonesia itu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan masa Republik Indonesia ketiga, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan masa Republik Indonesia 4 itu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia 3.